Saya jumpa kawan lama ini. Waduh, dia sudah jadi ustadz. Ya, sudah jadi perubahan pada dirinya banyak sekali. Ayo kita lihat. Itu kawan saya adalah, saya panggil dia lah jadi ustadz. Moga aja dia jadi ustadz setelah tidak bekerja di pengoboran minyak lagi. Ayo kita lihat kawan saya ini. Karena tidak seperti perkiraan orang. Orang kan hanya melihat Ustadz Zulkifli. Zulkifli apa namanya? Ya, jemaat tabligh yang suka ada kontroversial, banyak pendukungnya juga, banyak juga pembencinya. Tapi setelah saya bertemu dengan kawan saya ini, rupanya tidak begitu. Tidak semua anggapan orang itu. Dipikirnya kalau kita sudah melihat orang pakai cadar atau berjenggot begini, kayaknya pembuat bom itu 100% salah itu. Jadi jangan kita menjustice itu orang kalau kita betul-betul tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala, beribu-ribu ikan masih Allah pikirkan makannya, apalagi kita yang punya pikiran kan. Jadi jangan takut untuk bahwa rezeki itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa rezeki itu akan mendatangi kita seperti maut mendatangi kita. Jadi tidak usah khawatir. Amin. Seperti kita ini berkumpul ini tidak pernah direncanakan. Ya, kan? Tapi karena sudah asbab rezeki kita bekerja di sini, kita dipertemukan. Mantap, oleh betul. Engineer kita ini dengan Bapak Yance ini. Itu saja. Betul sekali, Pak Jeffrey. Ya, sama orang bilang ya, kalau di agama saya tidur pun diberkati. Begitu bangun sudah ada makanan. Begitu tidur, besok lagi bangun sudah ada makanan. Jadi kerja berat tidak akan menambah kita punya kekayaan. Betul. Ya, sambil kita berolahraga, selamat sore semua kawan-kawan para subscriberku yang ada di mana saja. Kebetulan sore ini kita masih berada di tengah laut. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan kita tetap mengikuti arahan daripada pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Hari-hari lihat laut saja. Tapi ya namanya pekerjaan tetap kita cintai. Ini pakai kacamata ini karena silau kawan-kawan. Ya moga-moga aja semuanya dalam keadaan sehat semua. Seperti pun kami-kami yang ada di laut ini. Di laut ini memang udaranya segar. Kemudian juga kalau di laut ini kita tidak banyak berinteraksi dengan orang. Kita hanya beberapa orang di sini, kurang lebih 30-an, termasuk dengan penumpang. Jadi kita tidak terlalu banyak. Moga aja COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal. Oleh sebab itu kita harus mengikuti juga anjuran pemerintah, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Kita tetap waspada, disiplin, jangan lengah, supaya kita juga bisa memutus rantai daripada COVID-19 ini. Ya, ada yang bilang kami ini para pelaut dibilang buaya darat. Aneh juga ya. Kalau buaya darat itu kan ya di darat. Hati-hati tuh pelaut itu katanya. Buaya darat. Kan aneh juga.
Justru yang di darat yang dibilang buaya darat, kok kami yang di laut jadi buaya darat. Aduh, aneh-aneh aja ini dunia ini. Iya, memang sih profesi kami ini kasihan sebagian daripada masyarakat itu mengucilkan atau menjustifikasi bahwa kalau pelaut ini, orang yang kerja di kapal ataupun yang di laut ini itu identik dengan hura-hura, identik dengan masuk keluar bar. Padahal saya itu sudah melakukan survei bahwa dosa saya, saudara bisa survei sendiri di Jakarta atau di mana saja. Anda masuk ke karaoke, Anda masuk ke pub, ataupun naik klub, di bar, coba hitung itu. Itu lebih banyak pedarat itu daripada pelaut. Ya, yakin saya itu. Cuma ya kok pelaut aja identik dengan gimana ya. Sudah begitu dibilang buaya darat lagi. Orang kami pelaut kok dibilang buaya darat. Ada lagi bilang begini, ya buaya itu tidak berbahaya kalau di air. Nah, kalau dia sudah di darat itu yang bahaya. Justru kalau buaya yang biasa di air terus dia di darat itu pasti mati tuh, kekeringan. Ya di air kita mau buat apa selain daripada seperti ini. Pagi kerja, sore kalau tidak ada kerja ya kita jalan sehat begini untuk menjaga kita punya kesehatan. Karena kalau di laut ini itu kesehatan itu nomor 1 harus dijaga, ketahanan fisik. Karena jangan sampai kita kurang fit, kemudian kita bekerja, aduh memang berat itu, apalagi jauh dari keluarga, jauh dari, ya mungkin kalau ada masalah mungkin kita akan dibawa dengan helikopter. Tapi ya kalau bisa janganlah, toh kerja di sini hanya 2 bulan kerja, 2 bulan di rumah. Cuma yang jadi masalah kadang pengganti ini susah karena ya harus tes COVID, harus mau karantina lagi 2 minggu, di sini lagi karantina 10 hari, dites lagi. Jadi dalam 1 kali kontrak ini berangkat dan pergi, hidung ini bisa rusak ini. Ya 1-2 kali, 3, ya 4-5 kali, bisa 6 kali gitu. Dalam 1 kontrak kita jalani. Jadi ya begitulah. Ini saya bersama dengan Ustadz Kapten Bukan Ustadz. Jeffrey Wahyudi. Bukan Ustadz, Ustaz, usaha ambil tas. Masya Allah. Jadi ini nanti kami akan buat video mengenai Ustadz Kapten Jeffrey Wahyudi ini. Masya Allah. Ya betul-betul. Nanti kita akan buat kayak macam podcast begitu ya. Bukan ikut-ikut Deddy Kombuser atau siapa, tapi ya udahlah. Kalau macam kita ini boleh juga lah. Seadanya saja. Seadanya saja. Makanya saya bermanfaat buat sesama. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita ini kenapa dibilang buaya darat? Ya kita ini di laut. Padahal ya di darat lah yang buaya darat. Nah, ya. Memberikan satu peringatan kepada kita semua. Masalah. Ya. Nasihat. Jadi yang dimana kita lihat sekeliling kita ini adalah lautan, samudra. Benar. Ya, benar. Di Atlantik. Benar. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kenikmatan dunia dan di akhirat ini dibandingkan seperti perbandingan antara setetes air yang kau jatuhkan di dalam jarimu dan lautan samudra yang luas. Kita bayangkan saja, setetes nikmat dunia ini yang sudah diperebutkan berjuta-juta orang. Iya. Saking ada yang sampai lupa itu siapa saudara,
siapa lawan, siapa kawan, ya kan? Itu baru setetes yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu. Apalagi di akhirat nanti seperti samudra begini, Masya Allah. Maka dari itu kita ini harus berhati-hati. Tidak perlu ngoyo. Tidak perlu mengoyo, bahwa jadikan bahwa dunia ini sebagai keperluan, seperlunya saja. Nah, seperlunya saja. Ya, kan? Kita mau mobil perlu ada. Mau villa perlu ada. Jadi Kapten Jeffrey ini ya boleh dikata sekarang saya juga kagum juga ini, karena sekarang ini ya namanya kita akan menuju semua ke perubahan diri. Tidak mungkin kita akan jadi orang jahat terus, tapi bukan berarti kami ini jahat loh. Ya, kami ini orang-orang baik semua ini. Orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya. Untuk diri kita, untuk keluarga kita dan sesama. Amin. Masya Allah. Begitu saja yang saya sampaikan. Iya, nanti salam dari Equatorial Guinea, dari Gulf of Guinea, Masya Allah, di laut lepas Ghana, Masya Allah. Ini tanpa izin Allah tidak akan selamat kita ini. Betul. Ini di dalam kedalaman 1.500 meter. Betul. Seandainya kapal ini tenggelam, tiang pun tidak terlihat. Ya, betul. Jadi benar-benar kita hanya bergantung kepada Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itulah kita harus bersyukur. Terima kasih kepada pemirsa semua. Mari kawan-kawan. Jadi ini kita akan teringat sama petua-petuanya Ustadz Jeffrey almarhum. Ini sudah ada mungkin salah satu daripada muridnya akan menjadi ustadz seperti Ustadz Jeffrey. Saya sendiri bukan dibilang ustadz, tapi tampangnya saja seperti wali, Jip. Iya. Tapi bukan isinya wali sogo ya. Bukan wali sogo, tapi wali songo. Tampangnya sih seperti wali kan, ada janggut, ada ini. Tapi kita ini berusaha untuk menjadi baik. Untuk menjadi baik. Betul, ya. Itu. Sebagai teladannya. Wajib itu. Dan inilah indahnya perbedaan juga. Jadi buat apa kita bertengkar, bahas itu yang tidak perlu. Kalau memang hidayah itu datang, tidak ada yang bisa menolak. Jadi inilah adalah Islam Tulen. Cuma saat ini ya memang namanya keluarga saya ini ya Kristen sama Islam ya. Jadi tidak perlu ada yang diperdebat-debatkan. Ya nanti kalau berdebat malah salah, kemudian bukan kita ahlinya. Dan ya saya maksudnya saya juga bukan ahlinya di dalam Kristen gitu ya. Jadi malah jadi rumit nanti. Jadi saling memberikan yang terbaik dan menghargai. Seperti yang sudah kita lakukan dalam keluarga saya. Ya memang beginilah adanya. Ada Islam, ada Kristen, bahkan mertua saya, istri saya, keluarga istri saya Muslim semua. Dan nanti kita akan bahas ini mengenai apa ini jamaah tablik. Saya ini tertarik. Saya ini tertarik dengan apa yang saya lihat ini, karena tidak seperti perkiraan orang. Orang kan hanya melihat Ustadz Zulkifli apa namanya? Ya, jamaah tablik yang suka ada kontroversial, banyak pendukungnya juga, banyak juga pembencinya. Tapi setelah saya bertemu dengan kawan saya ini, rupanya tidak begitu. Tidak semua anggapan orang itu. Dipikirnya kalau kita sudah melihat orang pakai cadar atau berjenggot begini, kayaknya pembuat bom itu 100% salah itu. Jadi jangan kita menjustice itu orang kalau kita betul-betul tidak tahu. Ya, dan ternyata memang saya udah melihat ada beberapa kawan saya, Hendra, dan sekarang Kapten Jeffrey dan Bapak Doni. Mas Doni kalau nonton nanti di grup, ya salam dari Kapten Jeffrey.
warahmatullahi wabarakatuh. sesama jamaah tablik. Ya. masalah. Dan Kita saya saling sudah berdoa. dikasih topi satu. Belum saya pakai. Minyak Sama wangi dengan juga. topi minyak wangi juga. Topi saya ya di rumah sudah ada yang warna putih kan. Iya. Saya rasa apa yang mau dipesankan lagi Kapten Jeff, kita ambil latar belakang laut lagi ini. Masya Allah, Ya. itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu ikan masih Allah pikirkan makannya. Apalagi kita yang punya pikiran kan? Jadi jangan takut untuk bahwa rezeki itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa rezeki itu akan mendatangi kita seperti maut mendatangi kita. Jadi tidak Amin, usah khawatir. amin. Seperti kita ini berkumpul ini tidak pernah direncanakan. Ya, kan? Tapi Ya. karena sudah asbab rezeki kita bekerja di sini, kita dipertemukan Mantap, oleh betul. engineer kita ini dengan Bapak Yance ini. Itu Iya, saja. betul sekali Pak Jeffrey. Ya sama orang bilang ya, kalau di agama saya tidur pun diberkati. Begitu bangun sudah ada makanan. Begitu tidur besok lagi bangun sudah ada makanan. Iya, Jadi kerja berat tidak akan menambah kita punya kekayaan. betul. Ya, jadi semua itu berkat daripada yang di atas. Tapi jangan malas loh. Karena orang malas tidak usah dia makan. Betul Oke. tidak? Oke. Terima kasih. Salam semua. Ya. Salam hidayah, salam pelaut. Salam pelaut. Bye.